Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan mengikuti ibadah online. Mari kita satukan hati kita akan menyanyikan sebuah lagu Anugerah Terindah. Kau tahu
kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini kami dapat beribadah lagi walaupun melalui online Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu terhadap jemaat pribadi lepas pribadi. Tuhan, terima kasih atas segalanya ini Tuhan, kalau pada saat ini kami mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pakai hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan ini Tuhan, Kau saja yang tolong Tuhan. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan merupakan kebenaran-Mu dan merupakan isi hati-Mu saja Tuhan. Tuhan, Kau siapkan hati dan pikiran para pendengar. Biarlah Tuhan apa yang disampaikan bukan hanya sekedar didengar, tapi dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Kita bertemu lagi melalui ibadah online ini. Dan saya percaya pada saat ini, saudara-saudara semua dalam keadaan yang baik. Nah, pesan saya adalah kita menjaga kesehatan kita dan menjaga kondisi tubuh kita. Dan yang penting adalah kita tetap berdisiplin dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena dengan kita berdisiplin dengan protokol kesehatan berarti kita melindungi diri kita dan sekaligus kita melindungi diri orang lain. Nah, hari ini firman Tuhan akan diambil dari Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17, tolong Ibu Minu untuk bacakan. Yakobus 4 ayat 17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Amin. Nah, firman Tuhan ini mengatakan kalau seseorang tahu bagaimana berbuat baik tetapi dia tidak melakukan, dikatakan dia berdosa. Nah, seringkali kita mempunyai satu pandangan yang salah, di mana kita berpikir dosa hanya terjadi kalau kita melakukan hal yang jahat, kita melakukan hal yang melanggar firman Tuhan. Sehingga akhirnya kita menjadi orang yang begitu pasif, tidak mau melakukan apapun, kita menjadi orang yang selalu berdiam di zona nyaman dan tidak mau melakukan apa-apa supaya terhindar dari dosa. Padahal dari firman Tuhan tadi jelas dikatakan bahwa kalau kita tahu bagaimana berbuat baik dan kita tidak melakukan berarti kita berdosa katanya. Nah, tapi di sisi lain sebenarnya ini bukan hanya berlaku di kerohanian firman Tuhan. Di kenegaraan juga ini terjadi. Kalau kita bilang dalam hidup bernegara, hukum negara, dikatakan bahwa kita melanggar hukum kalau kita melakukan hal yang jahat, melakukan hal seperti korupsi, membunuh, dan mencuri, dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, kalau kita tidak melakukan hal yang baik, yang wajib harus kita lakukan, yang memang ditetapkan pemerintah, ya kita bersalah di mata hukum. Contoh misalnya ada orang yang mempunyai penghasilan, dan penghasilan sudah layak untuk membayar pajak, tapi dia tidak melaporkan kepada kantor pajak dan tidak membayar pajak, secara hukum dia bersalah. Nah, jadi ini juga berlaku dalam hidup bernegara. Sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari, secara moral, secara nurani, ini juga bisa diperdebatkan. Contohnya ada satu video yang beredar waktu itu, yang pernah saya lihat ceritanya tentang ada orang yang dia belanja kepada bapak-bapak tua, yang menjual buah, dan bapak itu kelihatan begitu sangat miskin, dan begitu sangat susah, dan dia sangat tua, sangat lemah, dan yang belanja ini dia menawar habis-habisan, ya kan? Dia menawar habis-habisan sampai akhirnya si bapak tua ini juga serba salah. Di satu sisi dia perlu mendapatkan uang, di satu sisi sebenarnya harga itu tidak layak, tapi akhirnya terjadilah kesepakatan dan akhirnya dibelilah barang itu. Nah, ya nggak ada yang salah ya di situ karena orang boleh menawar. Tapi selanjutnya orang itu pergi ke restoran. Nah, di restoran itu restoran yang mahal, restoran yang mewah, di mana dia makan. Setelah dia makan, dia membayar bilnya di atas 1 juta. Dan kemudian dia memberi kepada pelayannya tips sebagai rasa terima kasih 100.000 lebih. Nah, dalam hal ini sebenarnya nggak ada yang salah ya. Saya bilang orang berhak untuk menawar, ya kan. Di sisi lain orang juga berhak memberi uang tip. Kalau dalam bahasa sehari-hari dikatakan mungkin duit gue urusan apa gitu loh, ya kan. Oke, memang itu nggak ada yang masalah. Tapi di sini kalau kita lihat ini bisa diperdebatkan dari sudut pandang moral, dari sudut pandang hati nurani, dan ini bisa menjadi satu perdebatan. Nah, ini yang disampaikan firman Tuhan tadi. Kalau kita tahu bagaimana berbuat baik, tapi kita tidak melakukan, kita berdosa. Nah, dunia yang kita hidup ini adalah dunia yang serba relatif.
dan subjektif. Apalagi zaman sekarang, zaman sosial media, semua orang bisa memberi pendapat masing-masing. Semuanya sangat subjektif. Nah, begitu juga soal kebaikan ini. Bagaimana kebaikan ini? Apa kebaikan ini? Itu juga menjadi relatif dan subjektif. Definisi saya atau pandangan saya terhadap kebaikan mungkin berbeda dengan pandangan saudara-saudara. Kalau kita kumpulkan 10 orang, ya kan, kita tanya satu persatu secara terpisah, apa definisi baik menurut kalian, dan bagaimana menurut kalian contoh orang baik, dan lain sebagainya. Ada kemungkinan itu juga berbeda-beda, sangat relatif dan subjektif. Nah, umumnya orang akan mengatakan bahwa, ya yang subjektif, yang gampang aja ya, simple-simple aja. Orang baik itu ya orang yang baik terhadap saya, selalu menolong saya, selalu membuat saya senang, dan selalu turut apa yang menjadi perintah saya. Nah, itu orang yang baik. Itu sangat subjektif sekali. Kalau misalnya dalam satu kantor ada 40 misalnya anggota di dalam kantor itu, kita tanya kepada 5 orang misalnya, secara terpisah, tertutup, kita tanya, menurut Anda siapa yang orang yang terbaik di kantor ini? Kemungkinan itu juga berbeda-beda. Nah, ini menjadi begitu subjektif sekali. Nah, sering terjadi ya kan, ada seorang koruptor yang ditangkap, dia ditangkap, terus diadili dinyatakan bersalah, dia mengkorupsi uang misalnya sampai ratusan miliar, jumlah yang begitu besar ya kan. Kalau sekarang mungkin MA udah bikin satu keputusan bahwa di atas 100 miliar bisa dihukum mati. Nah, dia diadili dan dinyatakan bersalah dan dia harus dihukum. Nah, wartawan biasa kan suka mencari-cari info, dia cari tetangga-tetangganya, dia wawancari tetangga-tetangganya, dia tanya sama tetangga-tetangganya, bagaimana menurut Anda terhadap bapak yang ketangkep korupsi ini? Nah, kadang-kadang anehnya tetangganya bisa mengatakan hal yang begitu baik, begitu positif. Katakan, wah bapak itu orang baik, bapak itu orang yang dermawan, jiwa sosialnya tinggi, perhatian, sering membangun rumah ibadah, bahkan banyak rumah ibadah yang sudah dibangun. Dan disimpulkan bahwa bapak itu adalah orang yang baik. Nah, ini yang jadi persoalan. Di satu sisi dia jelas adalah orang yang jahat, tertangkap korupsi, dia merugikan uang rakyat, uang negara. Di satu sisi dia dikatakan orang baik. Nah, itu membuktikan betapa relatifnya. Dan bahkan orang-orang pada umumnya, diri kita akan mengatakan kita adalah orang yang baik. Ya, kita orang yang baik. Nah, pernah terjadi juga seorang pembunuh berdarah dingin, pembunuh berantai yang udah membunuh orang begitu banyak, dan dia kemudian membunuh dengan begitu sadis, banyak korbannya, dan dia ditangkap, dia diadili, dan dinyatakan harus dihukum mati. Nah, sama setelah diwawancarai oleh wartawan, apa komen Anda terhadap keputusan ini? Dia katakan apa? Saya orang baik, saya hanyalah korban, saya dijolimi, saya tidak layak untuk dihukum seperti ini. Nah, jadi itulah relatifnya. Orang akan mengatakan dirinya baik, dan itu semua serba relatif. Jadi bagaimana sih kebaikan itu yang dimaksud di sini? Nah, kebaikan itu bukan apa yang berdasarkan pandangan kita, apa yang berdasarkan perasaan kita, atau apa yang berdasarkan pandangan orang di sekitar kita, atau apa yang berdasarkan pandangan masyarakat secara umum. Tetapi kebaikan yang benar itu adalah kalau kebaikan itu berdiri di atas firman Tuhan. Firman Tuhan yang sebagai dasarnya. Selama suatu hal itu sesuai dengan firman Tuhan, itu adalah hal yang baik. Kalau hal itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, hal itu bukan hal yang baik. Jadi kebaikan itu harus didasarkan firman Tuhan, bukan pandangan saya, bukan perasaan saya, bukan pandangan orang di sekitar saya, bukan perasaan orang di sekitar saya, dan juga bukan pandangan umum. Tapi bagaimana kebaikan itu sesuai atau tidak dengan firman Tuhan. Kalau kita melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan dan tidak melakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, berarti itu adalah suatu perbuatan baik. Nah, kemudian kepada siapa sih kita harus berbuat baik? Pertama pasti kita berbuat baik kepada diri kita. Nah, bagaimana cara kita berbuat baik dengan diri kita? Nah, kalau orang dunia, orang yang tidak mengenal Tuhan, biasanya mereka berbuat baik terhadap diri mereka, artinya apa? Mereka akan melakukan segala hal yang menguntungkan dan melakukan segala hal yang membuat mereka senang. Nah, intinya adalah mereka berpusat pada diri sendiri dan mereka memanjakan diri sendiri. Memanjakan diri sendiri. Apalagi zaman sekarang filosofinya udah begitu berkembang dan lebih praktis, dan lebih orang hanya mencari suatu tujuan jangka pendek. Nah, sekarang beredarlah satu yang sangat populer, dikatakan apa itu yang dalam
singkatan bahasa Inggris YOLO kan, YOLO, dikatakan you only live once katanya, ya kan? Karena kamu hanya hidup sekali, maka nikmatilah hidup ini senang-senangnya, ikutlah suara hati kamu, apa yang kamu lakukan, lakukanlah itu, jangan ditahan-tahan karena hidup cuma sekali. Dan setelah itu mati, ya udah habis, selesai. Tapi saya nggak setuju ya, saya lebih setuju pandangan yang mengatakan hidup bukan sekali, hidup itu berpuluh-puluh tahun, mati itu cuma sekali. Nah, bagaimana hidup yang berpuluh-puluh tahun ini kita isi dengan hal yang positif, yang sesuai dengan firman Tuhan, yang menjadi berkat bagi orang di sekitar kita, dan memuliakan Tuhan. Jadi kalau kita katakan kita baik pada diri kita, bukan artinya kita memanjakan diri kita melakukan apa yang kita senang, kita melakukan apa yang menguntungkan kita. Tetapi justru sebaliknya, kita mendisiplinkan diri kita melatih diri kita bekerja sama untuk taat dengan Roh Kudus, tunduk pada Roh Kudus, sehingga kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Kita dimampukan oleh Roh Kudus. Nah, jadi itu yang harus kita lakukan kalau kita katakan kita baik pada diri kita. Kita mengarahkan diri kita pada firman Tuhan, mengarahkan diri kita kepada kehendak Tuhan. Jadi kita menjadi serupa dengan Tuhan. Nah, di samping itu, bagaimana kita berbuat baik pada diri kita? Yaitu kita harus mengembangkan talenta-talenta kita. Nah, ada perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan, dikatakan ada seorang tuan yang akan pergi ke luar negeri. Kemudian dia panggil tiga hambanya. Dia beri talenta kepada mereka. Yang pertama dikasih 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta yang ketiga. Nah, kemudian mereka disuruh mengerjakan talenta itu. Dan tuan itu akan pergi selama setahun, dan setelah setahun dia akan kembali lagi. Nah, yang mendapat 5 talenta, dia bekerja keras, dia kembangkan talenta itu. Yang mendapat 2 talenta, dia juga bekerja keras, dia kembangkan talenta itu. Yang mendapat 1 talenta, dia takut kalau talenta itu hilang, dia kubur di tanah. Dan kemudian dia bersantai-santai, dia tidur-tiduran, dia ongkang-ongkang kaki, dia tidak melakukan apapun. Nah, setelah setahun, Tuhan itu kembali dan mengadakan perhitungan dengan mereka. Yang 5 talenta ditanyakan, berapa talenta yang kau hasilkan? Dikatakan dia menghasilkan 5. Nah, terus apa kata Tuhan itu? Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau sudah setia dalam tanggung jawab perkara yang kecil, maka engkau diberi tanggung jawab yang lebih besar lagi. Masuklah bersama dengan aku di dalam kebahagiaan, katanya. Nah, kemudian kepada yang mempunyai 2 talenta ditanya, berapa talenta yang kau hasilkan? Dia menghasilkan 2 talenta. Sama, Tuhan juga mengatakan itu, baik sekali perbuatanmu, hambaku yang baik dan setia. Engkau dapat dipercaya pada perkara kecil dan akan diberi perkara yang lebih besar, dan masuklah ke dalam untuk berbahagia dengan aku. Dan kemudian yang ketiga, yang mendapat 1 talenta, ditanya berapa yang kau hasilkan? Dia tidak menghasilkan apa-apa. Nah, apa kata tuannya itu? Tuannya mengatakan, hai hambaku yang jahat dan malas, katanya. Kemudian dia dilempar di dalam kegelapan yang begitu gelap, di mana di sana ada kertak gigi dan ratap tangis. Nah, kita lihat kata kunci dari perkataan Tuhan itu. Yang mengembangkan talenta, yang 5 talenta dan 2 talenta mengembangkan talenta, dikatakan baik sekali perbuatanku. Ada kata kunci baik. Nah, berarti dia melakukan hal yang baik. Dan dia mereka dikatakan hambaku yang baik dan setia. Dan itu dikatakan dia orang yang baik. Di sisi lain, yang tidak mengembangkan talenta, apa kata tuannya itu? Dikatakan hambaku yang jahat dan malas. Nah, jahat ada kebalikan dari kebaikan. Jadi kalau kita mengatakan kita baik pada diri kita, tadi kita harus mendisiplinkan diri kita agar kita dapat menjadi pelaku-pelaku firman dan menjadi serupa dengan Tuhan. Nah, di sisi lain kita juga harus mengembangkan talenta kita. Nah, jadi pendek kata dikatakan kita melakukan apa yang Tuhan mau terhadap diri kita, bukan apa yang saya mau terhadap diri kita. Nah, dengan begitu artinya kita baik terhadap diri kita. Nah, kemudian kepada siapa lagi kita harus berbuat baik? Kita harus berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, berbuat baik pada orang di sekitar kita ini seringkali orang Kristen lupa untuk melakukan ini. Orang Kristen sering hanya, ya, saya pakai kata hanya, ya. Orang Kristen sering hanya berpusat dengan ibadah, berpusat dengan hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu tidak masalah. Itu baik dan sangat baik. Tapi jangan hanya. Karena kita harus ingat juga, kita juga mempunyai peran untuk di mana kita berbuat baik pada orang di sekitar kita. Nah, karena itu simbol dari kekristenan adalah salib. Ada yang vertikal, ada yang horizon. Dan yang vertikal lebih panjang. Menunjukkan bahwa itu sangat penting dan itu yang sangat utama. Itu yang harus kita luangkan begitu banyak waktu dan segala
upaya kita untuk yang vertikal itu yang terhadap Tuhan. Tapi yang saya katakan tadi, kenapa dengan pakai kata hanya, jangan sampai itu kita melupakan tanggung jawab kita kepada sesama. Nah, itulah simbol dari salib itu yang mempunyai makna yang luar biasa. Nah, kenapa sih? Mungkin nih saya coba menafsir, kenapa sih orang Kristen kadang-kadang bisa lupa untuk melakukan kebaikan dengan orang sekitarnya, bisa melupakan untuk perhatian pada orang sekitarnya. Nah, ada kemungkinan juga memang karena kita diselamatkan karena anugerah. Ya, berbeda dengan orang-orang dari kepercayaan lain, mereka percaya bahwa mereka diselamatkan oleh usaha mereka, perbuatan baik mereka. Jadi mereka berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik supaya Tuhan terkesan pada mereka, dan pada saat mereka meninggal, pada saat mereka dihakimi, akan diperhitungkan, dipertimbangkan antara kebaikan dan keburukan. Dan setelah itu, kalau kebaikan yang baik, mereka berharap Tuhan akan memasukkan mereka ke surga. Nah, itu ada usaha manusia. Nah, tapi firman Tuhan jelas mengatakan itu nggak bisa. Bukan soal perbuatan baik dan perbuatan buruk. Orang yang mempunyai dosa sekecil apapun, dia tidak akan selamat. Karena upah dosa adalah maut. Nah, karena itu kita mendapat anugerah dari Tuhan. Nah, ini perbedaannya. Kita mendapat anugerah. Anugerah itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak pantas kita terima, tapi diberikan oleh Tuhan kepada kita karena kasih-Nya kepada kita. Dan selain itu, anugerah yang kita dapat itu bukan hanya tidak pantas kita terima, tapi diberikan kepada kita, tapi tidak akan mampu dapat kita peroleh dengan usaha apapun, tidak akan dapat kita dapatkan itu. Hanya Tuhan sendiri yang mampu untuk memberikan itu kepada kita. Dengan cara Tuhan Yesus datang ke dunia ini, mati di kayu salib, menggantikan kita, membayar dosa kita, dan Tuhan Yesus menebus kita. Nah, itu ada anugerah yang begitu besar, yang begitu luar biasa. Suatu hal yang tidak dapat kita peroleh, suatu hal yang begitu mahal, nggak bisa kita peroleh dengan apapun, diberikan oleh Tuhan secara gratis, cuma-cuma, asal kita percaya. Jadi, coba bayangkan, suatu hal yang begitu mahal diberikan secara gratis. Nah, itulah anugerah yang begitu besar. Nah, sekarang pertanyaannya, apa benar kalau kita diselamatkan karena anugerah, lantas kita nggak usah berbuat baik, lantas kita nggak punya suatu tanggung jawab untuk orang sekitar kita? Itu tidak benar. Itu sangat salah. Karena apa? Karena dengan kita memperoleh anugerah dari Tuhan itu, kita mendapatkan kasih yang begitu besar dari Tuhan, mendapatkan kebaikan yang besar dari Tuhan, yang begitu besar kebaikan dan kasih itu. Sehingga begitu kita terima itu begitu penuh dalam kehidupan kita. Penuh dalam kehidupan kita, sehingga itu akhirnya melimpah, berlimpah-limpah, dan itu mengalir dan menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Jadi secara otomatis kalau kita menerima anugerah itu, secara otomatis seharusnya kita akan mengalirkan mengalirkan kebaikan dan kasih itu kepada orang di sekitar kita. Nah, coba kita lihat begitu luar biasanya kebaikan Tuhan kepada kita. Coba, pertama, Adam dan Hawa berbuat dosa, dan dikatakan upah dosa adalah maut, dan semua orang sudah berbuat dosa, dan semua orang akan binasa, semua orang akan masuk neraka. Nah, pada saat itu kemudian Tuhan karena kasih yang begitu besar, Dia mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita dengan cara mati di kayu salib, dan hari ketiga Dia bangkit. Dan bagi kita yang menerimanya, kita diselamatkan. Ini suatu hal yang luar biasa. Jadi kita yang harusnya binasa, yang tidak berdaya, tidak dapat melakukan apapun, ditolong oleh Tuhan dan diberi keselamatan itu dengan cuma-cuma. Itu suatu anugerah yang luar biasa. Itu suatu kebaikan dan kasih yang luar biasa. Tapi ingat, Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Bukan hanya sampai kamu diselamatkan, udah kamu hidup sendiri, dibiarin keleleran hidup di dunia ini. Tidak. Setelah kita diselamatkan, kita diberi lagi apa? Kita diangkat menjadi anaknya. Luar biasa, jadi anak Tuhan, kita diangkat. Kemudian apa? Kita diberkati selama hidup kita, itu janji Tuhan. Dan kemudian kita disertai sampai sepanjang hidup kita. Nah, itu luar biasa. Nah, itu kasih Tuhan, begitu besar kasih itu. Sehingga kasih yang demikian besar pastilah penuh dan melimpah dalam kehidupan kita dan mengalir pada orang lain. Nah, saya ingat hamba Tuhan Billy Graham pernah berkata, nomor 1 adalah Tuhan, nomor 2 adalah orang lain, nomor 3 adalah diri saya, itu kata dia. Saya dulu berpikir, masa mungkin sih kayak gitu, nomor 2 orang lain?
ya Tuhan diri saya orang lain mungkin gitu. Nah tapi setelah saya coba renung-renungkan, saya pikirkan dengan proses waktu, saya dapat ya bisa jadi ini kan anugerah itu. Karena apa? Karena dia sudah memperoleh suatu anugerah yang begitu besar dari Tuhan, sehingga dia merasakan apa yang Tuhan beri itu sudah cukup. Bukan hanya cukup, sudah berlimpah, sudah berlebihan. Sehingga dia tidak perlu lagi, tidak ada waktu lagi untuk memikirkan dirinya dia. Sehingga semuanya sudah berkelimpahan, dia tidak memikirkan diri dia, akhirnya dia berpikir tentang orang lain, berbuat untuk orang lain. Jadi itu masuk akal kalau dikatakan nomor 1 Tuhan, nomor 2 orang lain, nomor 3 Tuhan. Karena itu karena anugerah yang sudah diperoleh dan itu sudah berlimpah, berlebih. Sehingga ya itu, dia hanya memakai daya upayanya untuk diri orang. Nah di sini letak perbedaan antara kekristenan dengan kepercayaan-kepercayaan lain. Kalau yang lain mereka berusaha melakukan segala daya upaya untuk mereka bisa selamat, ya kan? Nah, kemudian kalau kita, Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang memberi anugerah kepada kita. Ada kata-kata yang ya bagus sih saya katakan, masuk akal. Dikatakan, you can't give what you don't have. Kamu tidak dapat memberikan sesuatu yang kamu tidak miliki, katanya. Jadi kalau saya tidak punya uang pada saat ini, saudara butuh uang misalnya, minta kepada saya nggak bisa ngasih. Kalau saya tidak punya satu pengetahuan tentang komputer, saudara minta belajar komputer dengan saya tidak dapat berikan pengetahuan itu. Tapi kita dapat memberikan sesuatu yang kita miliki. Nah, tapi masalahnya kita mau memberi atau tidak. Nah, tetapi berbeda dengan anugerah Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kita tidak ada. Kalau kita benar-benar menerima anugerah itu dan menghargai anugerah itu dan merasakan anugerah itu, kita tidak ada kemungkinan mengatakan saya tidak bisa, saya tidak mau untuk mengalirkan itu kepada orang lain. Karena itu begitu banyak, begitu melimpah, begitu penuh. Sehingga secara otomatis mau nggak mau kita harus melakukan hal itu kepada orang di sekitar kita. Nah, di sisi lain yang kita harus hati-hati, apa yang melimpah dalam diri kita secara otomatis akan keluar. Nah, yang menjadi persoalan bagaimana kalau dalam diri kita penuh dengan kepahitan, melimpah kepahitan dan lain sebagainya. Nah itu pasti akan mengalir pada orang lain, akan terlihat. Kita mungkin bisa menutup-nutupi dengan topeng, menutupi dengan sikap yang pura-pura, tapi itu akan secara otomatis mengalir dan terlihat. Nah, jadi apa yang kita miliki pada saat ini? Nah kalau kita memiliki anugerah Tuhan dan menghargai anugerah itu, menghayati anugerah itu dan merasakan anugerah itu, otomatis kita akan mengalirkan itu kepada orang di sekitar kita. Nah, kemudian gimana kita berbuat baik sama orang di sekitar kita? Ya sama prinsipnya terhadap diri kita. 1, kita membawa orang untuk mengenal kepada Tuhan supaya orang yang harusnya binasa diselamatkan. Yang kedua, orang yang sudah mengenal Tuhan, kita bimbing dia, arahkan dia supaya dia mengerti firman Tuhan dan dia menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Akhirnya dia menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dan kita juga mendorong orang untuk menemukan talentanya, mengembangkan talentanya sehingga dia bisa mencapai level apa yang Tuhan mau, ya kan? Jadi ya kita harus mendorong orang, kita nggak boleh menjegal orang, nggak boleh menghambat orang lain. Nah, tapi di sisi lain kita juga harus lihat ada orang yang tidak sesuai talentanya, jangan dipaksakan di situ, atau ini kita harus bisa juga tidak memberi kesempatan pada orang yang memang talentanya tidak di situ. Biar dia mencari talenta yang benar untuk dia. Karena itu yang Tuhan mau. Orang melakukan sesuatu yang sesuai dengan talentanya. Sisi lain dia mengembangkan talentanya. Jumlah talenta kita juga berbeda-beda angkanya. Seperti tadi 1, 2, dan 5. Nah itu harus dikembangkan sampai level berapa yang Tuhan mau gitu loh. Nah kemudian apalagi yang harus kita lakukan pada orang sekitar kita? Ya kita harus mau juga untuk menolong orang-orang yang dalam kesulitan. Nah, di masa-masa COVID-19 ini kita tahu begitu sulit situasi ini begitu sulit. Banyak orang yang susah. Tapi seringkali kita berfokus pada diri kita. Kita mengeluh tentang kesulitan kita. Kita berpikir, waduh saya susah. Ingat, kita susah, orang lain juga susah. Kita sering berpikir, aduh saya sangat susah. Ingat, kita sangat susah, orang lain juga mungkin bisa sangat amat susah. Jadi sama semuanya. Dan bukan berarti kita tidak bisa memikirkan orang lain, peduli orang lain. Tapi ya itulah, kita bersama-sama gitu loh. Nah, semua juga orang susah. Seperti saya contohnya, usaha yang saya kelola ini, omsetnya turun 25%. Ya kan? Nah terus
ya bikin hati saya susah juga, saya tertekan juga, ya kan. Nah, berapa minggu yang lalu saya bicara-bicara dengan tetangga saya, ya orang yang hebat sih, dia kaya ya dia ya. Dia usaha tekstil, trading tekstil. Nah, saya tanya ngobrol-ngobrol, saya bilang kok omset turun nggak gitu. Dia bilang turun katanya. Saya sisa 30%, dia bilang. Waduh, saya pikir luar biasa 30%, berarti turun 70. Saya turun 25%. Ya, itu yang saya katakan, kita susah, orang lain juga susah. Jadi, dalam arti kita jangan berfokus pada diri kita sendiri. Nah, jadi kalau bisa kita bantu orang lain. Tapi kalau kita memang tidak bisa membantu orang lain, kita tidak punya satu kemampuan itu, ya minimal kita jangan bikin susah orang, ya kan. Jangan udah nggak bisa bantu, kita gosipin, kita omongin, kita tekan, dan lain sebagainya. Tapi, iyalah, kita nggak bisa buat hal yang baik, tapi kita jangan bikin dia susah. Tapi sebenarnya tidak ada alasan juga buat orang Kristen mengatakan bahwa saya tidak bisa membantu orang lain. Nggak ada alasan. Karena apa? Ada satu hal yang pasti bisa kita lakukan. Dan pasti bisa dilakukan oleh semua orang. Yaitu apa? Kita mendoakan orang-orang yang dalam kesulitan. Itu pasti bisa dilakukan asal kita mau saja. Dan doa itu luar biasa. Coba bayangkan kita berbicara dengan Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Kasih. Terus kita membawa beban orang lain yang begitu sulit, begitu berat. Kita bawa beban itu kepada Tuhan. Dan kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah hikmat dan bijaksana Tuhan yang memutuskan apa yang akan diputuskan oleh Tuhan. Dan kita percaya itu yang terbaik yang Tuhan berikan kepada orang itu. Nah, ini luar biasa. Kita bisa lakukan itu. Nah, terus kalau kita mendoakan orang lain itu satu hal yang sebenarnya luar biasa. Itu menunjukkan kita mempunyai kasih kepada orang lain. Coba, mendoakan orang adalah salah satu bantuan kita kepada orang lain, pertolongan kita kepada orang lain, di mana orang yang kita tolong, orang yang kita bantu itu tidak tahu. Ya kan, waktu kita doa orang itu tidak tahu. Kita doa pribadi dengan Tuhan. Nah, jadi orang itu tidak tahu. Jadi kita melakukan suatu hal yang baik, suatu hal yang kasih untuk orang lain, tetapi orang itu tidak tahu. Nah, itu artinya kan ada satu ketulusan di situ. Luar biasa itu. Nah, lain kalau saya membantu orang lain secara real, saya bantu secara real itu, orang mungkin berterima kasih dengan saya. Atau mungkin dia akan merasa berhutang budi dengan saya. Atau mungkin orang-orang bisa memuji saya. Tapi kalau kita mendoakan orang, tidak ada yang tahu antara kita dengan Tuhan. Dan itu suatu ketulusan yang luar biasa. Itu dapat menunjukkan bahwa kita mengasihi orang itu dengan luar biasa. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa menolong orang lain. Minimal kita bisa mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita yang dalam kesulitan. Nah, tadi saya mengatakan bahwa dasar dari kebaikan itu haruslah kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi dasar. Nah, apa yang menjadi motif? Nah, motifnya yang tadi itu. Motifnya adalah kasih kita kepada orang lain. Karena kita sudah menerima kasih dari Tuhan dan mau tidak mau kita mengalirkan kasih itu kepada orang lain. Karena kita sudah menerima kebaikan dari Tuhan dan kita mengalirkan kebaikan itu kepada orang lain. Nah, jangan kita melakukan suatu kebaikan atas dasar pamrih. Karena kalau kita melakukan kebaikan berdasarkan pamrih, itu sebenarnya kalau ditelusuri itu bukan suatu kebaikan, itu ada satu transaksi. Coba, saya melakukan kebaikan kepada si A supaya dia berterima kasih kepada saya. Itu sebenarnya transaksi, saya melakukan suatu hal supaya dia berterima kasih. Saya melakukan kebaikan kepada si B supaya dia membalas kebaikannya. Itu juga satu transaksi. Saya melakukan kebaikan kepada si C supaya orang-orang memuji saya. Itu juga transaksi yang saya lakukan itu supaya berdampak kepada saya gitu loh. Nah, itulah transaksi. Kalau kita melakukan suatu kebaikan atas dasar pamrih, bisa jadi kita akan kecewa. Karena orang yang menerima kebaikan kita itu, reaksinya mungkin ada 3. Satu, bisa dia berterima kasih kepada kita, ya kan. Nah, dia akan berusaha untuk membalas kebaikan kita. Wah, kita akan senang banget rasanya kayak begitu. Suatu perbuatan baik saya begitu dihargai. Nah, kemudian ada juga orang yang kita lakukan hal yang baik pada dia. Dia biasa-biasa aja tuh, dia nggak berterima kasih dan dia nggak merasa apa-apa gitu loh. Bisa jadi kita merasa kecewa di situ, bisa merasa waduh kenapa orang ini begini. Nah, bisa jadi juga yang ketiga, kita berbuat baik kepada orang, justru orang itu menjahati kita. Nah, menjahati kita. Nah, mungkin ada yang bilang mana mungkin ada yang begitu, ya kan? Dunia ini kan istilahnya dibilang
timbal balik. Kalau kita baik, orang pasti baik. Kalau kita baik pada orang pasti baik. Enggak ya. Karena itu ada pepatah yang mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Nah, kalau itu tidak ada, nggak mungkin ada pepatah ini. Pepatah ini ada karena itu banyak terjadi. Nah, mungkin kalau gitu kita akan kecewa, sakit hati, bahkan kita bisa pahit. Karena itu, jangan kita melakukan hal yang baik dengan pamrih. Lakukan itu karena kita sudah menerima kasih Tuhan dan kita hanya menyalurkan kasih Tuhan. Nah, contoh misalnya ada kebaikan dibalas dengan kejahatan, kita lihat aja apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Udah begitu luar biasa kasihnya, ya kan, turun ke dunia, mati di kayu salib, menderita sengsara untuk menebus kita, menolong kita. Coba kita lihat sampai sekarang, sampai saat ini Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Sampai sekarang ini pengikut Yesus masih dibenci, dibunuh, dianiaya, dan rumah ibadah juga dirusak dan lain-lain. Itu membuktikan suatu kebaikan yang luar biasa dari Tuhan Yesus, kasih yang luar biasa ditanggapi dengan hal yang jahat yang tidak diterima dengan semestinya. Nah, jadi itulah motif kita untuk melakukan perbuatan baik adalah karena kasih kita kepada Tuhan. Kita hanya mengalirkan semua itu karena kita sudah lebih dulu memperoleh. Jadi secara otomatis kita akan membagikan pada orang lain. Nah, ada satu perumpamaan lagi dari Tuhan Yesus yang menceritakan di mana ada ahli-ahli Taurat datang kepada Tuhan Yesus mengatakan apa yang harus kami lakukan untuk mendapat kehidupan kekal. Tuhan Yesus mengatakan lakukan apa yang tulis pada hukum Taurat katanya. Terus mereka mengatakan kasihlah Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesama manusia dengan seperti mengasihi dirimu sendiri katanya. Terus Tuhan Yesus katakan lakukanlah itu. Nah, tapi mereka bertanya lagi, memang niatnya untuk nguji ya, ngetes ya. Nanya lagi siapa sesama manusia. Nah, kemudian Tuhan Yesus cerita tentang orang yang mengadakan perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko, di dalam perjalanan dirampok bukan hanya dirampokin, dipukulin sampai terluka, sekarat setengah mati di tengah jalan, di pinggir jalan sekarat. Nah, kemudian lewatlah seorang imam itu lihat dan tidak menggubris. Lewatlah orang Lewi lewat dan juga tidak menggubris. Kemudian lewatlah orang Samaria yang melihat, dia tersentuh hatinya, dia menolong orang itu, dia mengobati dengan anggur dan minyak dan membalut luka-lukanya, menaikkan di atas keledainya, dan kemudian dibawa ke penginapan. Di penginapan itu dia merawat orang itu, dan esok harinya dia harus pergi. Dia harus pergi karena ada tugas yang harus dia lakukan. Dia berilah 2 keping perak kepada pemilik penginapan dan dia katakan kalau kurang, sudah disuruh rawat orang itu, katanya kalau kurang dia akan kembali lagi dan membayar. Nah, kemudian Tuhan Yesus mengatakan bagi korban itu, bagi orang yang terluka itu, siapa sesama manusia? Nah, ahli Taurat itu mengatakan orang Samaria itu. Nah, Tuhan Yesus mengatakan lakukanlah itu katanya. Nah, sebagai penutup saya ingat satu penginjil ya, hamba Tuhan dari India yang luar biasa yang namanya Sadhur Sundarsik ya. Ini ceritanya luar biasa. Dia menginjil arealnya itu dia di India, di arealnya jadi di Himalaya dan di Tibet. Itu tempat yang bersalju, dia kemana-mana pakai sendal katanya. Jadi waduh betapa dinginnya. Pernah satu kali dia sama temannya melakukan satu perjalanan untuk kemana. Nah, ternyata waktu itu ada badai salju. Nah, begitu ada badai salju, mereka harus cepat-cepat sampai ke perlindungan selanjutnya. Jangan sampai malam. Kalau sampai malam mereka bisa mati kedinginan. Mereka cepat-cepat ke situ. Tapi ternyata di tengah jalan ada orang yang sekarat, sudah mau mati di situ. Orang itu minta tolong. Nah, Sadhur Sundarsik ini mau menolong orang itu dan menyuruh temannya, ayo kita tolong. Temannya nggak mau. Temannya bilang, waduh kita harus cepat-cepat ke tempat perlindungan selanjutnya. Dia bilang kalau kita nolong orang ini pasti kita bertiga mati katanya. Udah biar ini udah sekarat, biar dia mati, kita selamat. Nah, teman Sadhur Sundarsik tetap mau menolong orang itu dan temannya jalan buru-buru. Akhirnya berusaha ditolong. Orang itu dipapah di pundaknya, diselimuti dengan rapi. Terus dia jalan dengan susah payah, naik tebing, jalan di lereng dan lain sebagainya. Jalan tertati-tati, benar hari jadi gelap ya kan. Terus berjalan. Nah, begitu udah gelap hari, akhirnya dia sampai juga terlihat tuh
tempat berlindung itu udah mau sampai juga, udah dekat. Begitu dia mau sampai, ternyata dia lihat ada mayat lagi. Ternyata itu adalah temannya yang meninggalkan mereka. Nah, kemudian Sadursudarsid dan orang itu sampai di tempat berlindung selamat. Nah, kenapa? Ternyata waktu dia mengangkat orang itu, dia memakai satu usaha yang luar biasa, satu kegiatan fisik yang membuat kehangatan di tubuhnya, dan mereka nempel badannya, saling memberi kehangatan, akhirnya mereka selamat dua-duanya. Nah, ini yang boleh dikatakan istilahnya, kalau engkau menolong diri orang lain, berarti secara tidak langsung kau juga menolong dirimu. Kau menyelamatkan orang lain, dengan secara tidak langsung kau juga menyelamatkan dirimu. Nah, pernah Sadursudarsid ditanya, hal apa sih yang paling berat dalam hidup Anda, katanya. Yang paling berat dalam hidup saya, katanya, kalau tidak ada beban yang saya bawa, katanya. Nah, itu luar biasa. Nah, ini yang harus kita lihat. Mungkin bagi kita juga gitu. Kalau hidup kita nggak ada beban, hidup kita santai, hidup kita semua lancar. Mungkin yang dikatakan orang zona nyaman, yang akhirnya akan membawa kita pada, dalam tanda kutip, zona kematian. Nah, itu. Nah, jadi sebagai orang Kristen, kita harus berbuat baik pada orang di sekitar kita, karena kita sudah menerima anugerah itu, dan kita harus membagikan itu pada orang-orang di sekitar kita. Jangan kita berhenti pada diri kita dan setelah itu selesai sampai di situ. Tapi kita harus ada peran sehingga dalam hidup kita menjadi berkat bagi orang di sekitar kita, dan kita memuliakan nama Tuhan melalui hidup kita. Nah, sebagai penutup, kita baca satu ayat firman Tuhan, Ibrani 13 ayat 16. Ibrani 13 ayat 16, tolong Ibu Minu untuk bacakan lagi. Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Amin. Sekian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu Tuhan, di mana Engkau mengingatkan kepada kami bahwa apa yang kami peroleh ini adalah anugerah yang berasal daripada Engkau. Dan anugerah itu begitu luar biasa Tuhan. Sehingga dengan anugerah yang kami terima itu, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengalirkan kasih yang telah Kau berikan. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengalirkan kebaikan yang Kau berikan. Biarlah Tuhan dalam kehidupan kami senantiasa mengalirkan kasih dan kebaikan-Mu itu Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kami, orang-orang di sekitar kami diberkati, dan nama Engkau dipermuliakan melalui kehidupan kami Tuhan. Dan Tuhan, biarlah Tuhan, pada saat ini kami yang sudah mendengar firman Tuhan, kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk para jemaat, para pendengar Tuhan, biarlah Tuhan apa yang menjadi persoalan mereka, Kau saja yang tolong Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kasih dan Maha Hikmat, sehingga Engkau akan memberi yang terbaik kepada kami, orang-orang yang setia kepada Engkau Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, biar kiranya firman itu menjadi kekuatan dan menjadi berkat buat kita semua. Kita akan mengangkat sebuah pujian, Tuhan ku percaya. Saat ku
Salam. Halo jemaat, apa kabar? Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini kita mendapat anugerah dari Tuhan, ya. Anugerah keselamatan, anugerah kesehatan, anugerah sukacita, ya. Anugerah pemberian cuma-cuma dari Tuhan kepada kita semua orang yang percaya kepada Dia. Dan karena kita mendapat anugerah, kita harus berbuat baik. Perbuatan baik kita itu bukan karena perbuatan kita, karena kita mendapat anugerah yang begitu besar dari Tuhan, sehingga buah-buahnya kita bisa berbuat baik. Ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sehati berdoa buat jemaat Tuhan dan juga seluruh pelayan-pelayan Tuhan, juga berdoa untuk negara dan bangsa Indonesia. Meskipun sekarang masih kita ibadah online seperti hari-hari kemarin, tetapi semangat, ya, tetap semangat. Yuk. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan berkati dan pakai terus hamba-Mu Bapak Mario menjadi alat dan saluran berkat-Mu. Berkati keluarganya, berkati pekerjaannya di Jakarta, berkati Lan-Lan sebagai bendahara juga, berkati Marco dimanapun dia berada. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami serahkan seluruh sidang jemaat Tuhan GPP Sejahtera. Mari Engkau lawat Tuhan jemaat-Mu yang saat ini boleh menikmati firman-Mu dan boleh beribadah secara online, biar mereka semua mendapat berkat, anugerah, kasih karunia yang daripada Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang sakit oleh bilur-bilur-Mu, Tuhan sudah Engkau sembuhkan. Yang dalam keadaan berduka cita, Tuhan hiburkan. Khususnya Ibu Leni dan keluarga dari Ibu Munadi Saleh, Mika, Tuhan hiburkan, teguhkan imannya, supaya mereka percaya bahwa Bapak Putu sudah bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga hamba-hamba-Mu, Bapak Pendeta Herman yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan domba-domba-Mu, berkati dan pakai terus, tambah-tambahkan hikmat buat hamba-Mu, berkati Saudara Lukas Stephen dan Saudara Aldo sebagai pemain musik yang Tuhan percayakan untuk melayani di bidang musik. Tuhan berkati juga Ibu Pendeta Lydia Diarja, pakai terus menjadi pendoa syafaat buat gereja-Mu GPP Sejahtera. Tuhan berkati juga hamba-Mu Ibu Minu, Bapak Hasan, Saudari Tia yang melayani Engkau dengan sukacita. Berkati dengan berlimpah-limpah semua pelayan-pelayan Tuhan GPP Sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami juga sehati berdoa buat negara dan bangsa Indonesia. Tuhan berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan juga para anggota DPR, MPR, berkati juga para gubernur, para wali kota di seluruh Indonesia, juga para camat, lurah, RW, RT, semuanya Tuhan. Aparatur negara kami, TNI dan Polri, Tuhan pakai dia untuk menjaga keamanan Indonesia. Dan kami percaya juga Tuhan kirimkan malaikat-malaikat surga berpasukan untuk menjaga, melindungi negara dan bangsa kami. Dijauhkan dari segala tipu muslihat iblis, dijauhkan dari orang-orang yang mau berbuat jahat. Kami berdoa juga Tuhan buat gerakan koalisi yang mengatasnamakan kebangsaan. Kalau mereka mau berbuat hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, pakai aparatur negara ini untuk mengetahui gerak-gerik mereka. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa buat rencana negara ini Tuhan, nanti pada bulan Desember akan diadakan pilkada serentak di seluruh Indonesia. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu supaya hamba-hamba-Mu tidak termakan oleh isu-isu. Bahkan kalau kami melihat ada daerah-daerah yang sudah berkomitmen tidak money politik,
supaya mereka bisa memilih pemimpin-pemimpin yang berintegritas, yang berkualitas, yang betul-betul ingin mengabdikan dirinya untuk negara dan bangsa dan memikirkan seluruh rakyat. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati juga KPU dan Bawaslu supaya mereka dengan hikmat yang daripada Tuhan tidak mudah terkecoh dan jalannya pemilu pilkada bisa lancar. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan KPK dalam masalah-masalahnya dan juga Kejaksaan Agung. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar mari Tuhan, Engkau tahu siapa yang tidak benar melakukan tugas-tugas mereka, baik pemimpin KPK maupun dari Kejaksaan Agung. Tuhan, kami yakin dan percaya kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo ini sangat jeli, sangat dikaruniai hikmat yang daripada Engkau Tuhan, sehingga yang tidak benar, yang melenceng-melenceng pasti disingkirkan. Kami percaya akan pimpinan-Mu Tuhan buat negara dan bangsa Indonesia. Kami juga berdoa buat para dokter, para medis yang masih semangat dalam menjalankan tugas mereka, yaitu memerangi penyakit virus corona ini. Tuhan, pagari lindungi sehingga tidak tertular oleh virus corona ini Tuhan. Berkati mereka, pakai sebagai garda di depan untuk menanggulangi wabah ini Tuhan. Kami juga bersyukur, berterima kasih buat vaksin yang sudah ditemukan, sebentar sedang dalam proses uji coba, sehingga tahun depan bisa diproduksi, diperbanyak di Kota Bandung maupun di Jawa Timur. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu sehingga virus corona akan tidak membahayakan lagi, karena ada vaksin yang dahsyat yang bisa menyembuhkan, bisa menolak segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan doa-doa kami pagi hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus mendengar seru doa kami. Kami juga berdoa buat saudara kami yang bulan Agustus ini berulang tahun. Tuhan lawat mereka. Tuhan, siapapun mereka yang berulang tahun di bulan Agustus ini, kiranya damai sejahtera, sukacita, cinta kasih Allah Bapa di dalam Yesus Kristus memberkati saudara kami yang berulang tahun, memberikan hadiah yang terindah, yaitu damai sejahtera, sukacita. Berkati Tuhan yang berulang tahun. Hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami atas nama Gembala Sidang dan pelayan-pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan GPP Sejahtera ikut berduka cita atas dipanggilnya Bapak Putu, suami dari Ibu Leni, menantu dari Ibu Munadi Saleh atau Ibu Ong yang kita kenal, hari Minggu yang lalu dipanggil Tuhan. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus. Dan atas nama Gembala Sidang dan Jemaat Tuhan GPP Sejahtera, kami mengucapkan selamat berulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun pada bulan Agustus ini. Sama-sama ulang tahun negara kita Indonesia yang ke-75. Haleluya. Ya, dirayakan oleh seluruh Indonesia ya yang berulang tahun bulan Agustus. Dan jangan lupa minggu depan kita akan ibadah online seperti hari ini, tetapi ada perjamuan kudus. Ya, minggu pertama Bapak Ibu semua ingat perjamuan kudus, siapkan roti dan anggur, kumpulkan keluarga-keluarga, ya, anak-anak, cucu, semua kumpul, ikuti ibadah online, nanti kepala keluarga membagikan, ya, sebagai imam di dalam keluarga itu. Siap? Puji Tuhan, Tuhan berkati. Nah, saya serahkan kepada Bapak Pendeta Herman untuk
tutup dalam doa berkat. Sekian, terima kasih. Mari kita mengangkat tangan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat terbaik yang sudah Bapa sediakan bagimu. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa padamu. Amin.